99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4 dimanapun berada. Senang bahagia sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan Rabu hari ini 15 Januari 2025 di acara Pandiran Baisukan. Nah, di Pandiran Baisukan hari ini kita andak bepandir bepandir atau ngobrol lah. Nah, lawan seseorang seseorang yang sudah memang lawas benar malang melintang lah di dunia entertainment. Nah, basicnya beliau ini adalah penyanyi, MC juga lah. Nah, siapa gerang orangnya? Ayo kita tampilkan. Sidin adalah Dani Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang bisa berjumpa kembali. Sudah lawas benar kita kada bertemuan lah. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi kembali ya. Iya, walaupun cuaca ini kada menentu lagi, pindah hujan mulai malam tadi sampai sesubuhan tadi lah. Tapi ini sudah reda Bang, udah kelihatan cerah, ceria kayak pian juga. Sempat banjir Bu, parah di rumah. Ini memang hampir di mana-mana orang kecalapan, sudah baju dalam tambah hujan pulang lah. Nah, Maginnya kacau banyak nih ya. Ada juga, tapi kan berkunjung kalau lah tadi. Alhamdulillah masih aman. Ya masih aman lah. Oke, hari ini kita bicara tentang semangat berkarya menyelenggarakan event musik. Nah, jadi gasan pian kayaknya yang ingin bergabung boleh melalui 08954405095539 atau juga melalui line telepon kita di 0511325262, atau Anda yang menyaksikan YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin boleh juga untuk bergabung di sana ya. Silahkan nanti mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau mungkin juga ada di antara anak Anda yang mau ikutan di beberapa acara atau event yang akan diselenggarakan oleh komunitas bakat anak Banua. Nah, sebelum kita ke sana mungkin Pian bisa berkisah dulu nih, komunitas bakat anak Banua ini seperti apa Gerang? Nah, bisa dikisahkan, sampaikan. Jadi kita bercerita kita pagi ya, sebelum ada event-event lah. Nah, jadi komunitas bakat anak Banua ini adalah wadah ya atau tempat buat anak-anak, range usia itu dari umur 4 sampai dengan 12 tahun. Sementara itu dulu sih untuk range umurnya ya. Nah, jadi di komunitas bakat anak Banua ini anak-anak bisa berkarya, terus juga ikut latihan atau menjadi anggota dengan beberapa bakat ya. Yang pertama ada tari, terus ada modeling, terus juga ada public speaking, nyanyi, mewarnai dan juga menggambar. Nah, jadi mungkin anak-anak yang berbakat ya untuk di Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya nanti bisa bergabung dengan komunitas bakat anak Banua dengan ada beberapa jadwal tertentu. Seperti itu. Ini apakah memang harus anak yang berbakat dulu yang boleh ikutan di komunitas ini, atau mereka yang memang belum punya bakat kemudian ingin mengasah bakatnya di komunitas ini? Iya, jadi kan kadang ada beberapa ayah bunda ya, orang tua yang mungkin bingung nih kan, sebenarnya bakat anaknya mau diarahnya kemana gitu loh. Kan kadang-kadang bakat tuh belum kelihatan gitu ya. Ketika diasah tuh baru kelihatan. Nah, jadi kalau berbicara untuk masalah bakat ya, jadi kalau untuk anak-anak, jadi di komunitas bakat anak Banua ini yang belum punya bakat pun bisa bergabung gitu loh. Kan ada beberapa pilihan tuh ya Bu Rinda ya. Jadi ada misalnya anaknya yang misalnya aktif gitu kan, lebih yang suka gerak-gerak, mungkin nanti diarahkannya diarahkannya ke arah dance atau tari atau modeling. Tapi misalnya anak-anaknya mungkin sedikit introvert atau misalnya suka dengan yang cuman duduk atau gimana, bisa diarahkan nanti bisa mewarna atau menggambar gitu kan. Jadi bisa dilihat dari sananya sih sebenarnya. Tapi ada juga Bu, ini pengalaman ya. Jadi ada beberapa orang tua tuh yang anaknya istilahnya tuh anaknya tuh mencakup semua bakat gitu. Semua bisa, serba bisa. Jadi anaknya ada beberapa juga akhirnya bergabung terus ikut semuanya gitu loh. Tapi kan nanti ada jadwal khusus ya. Iya, pas sudah kelihatan mungkin nanti dia fokusnya
Kemana lebih ya kemana? ke bidang mana gitu loh itu sih. Ya berarti itu bisa dicoba aja semua Bisa, ya kalau memang kira-kira anaknya mampu. Biasa tuh Iya. orang tua tuh yang lebih tahu ya. Bener, lebih tahu Lebih gitu mengarahkan kan. kemana Nah, gitu. iya, Tapi akan di komunitas ini akan lebih kelihatan lagi di mana bener. kelebihan kemampuannya Iya. gitu ya untuk apa namanya berkreasi mungkin di sana ya. Mm-mm. Ini ada berapa banyak anggota? Kalau yang ada ini kalau ditotalkan ya yang aktif sekarang itu sekitar 30 sampai 40 yang aktif ya. Cuman Iya. kalau yang sebenarnya ada beberapa yang anak-anak sudah apa namanya? Kan ada beberapa anak yang akhirnya setelah Heeh. SD ya, mungkin masuk SMP Iya. gitu kan. Jadi mungkin dia sudah aku mungkin udah inilah ya, udah Stop di situ mungkin Iya, komunitas jadi- yang lebih dewasa iya, lagi. lebih dewasa gitu kan. Karena ada range Bener. usia tadi ya. Ya, jadi sebenarnya banyak juga alumni yang dari komisi ini yang ikut event-event nasional, malah sampai kemarin ada yang ke internasional di Thailand. Iya. Gitu. Oh, luar biasa. Nah, ini tadi untuk anggotanya sendiri ada sekitar 30 sampai 40 yang aktif Yang ya. aktif. Range usianya tadi 4 sampai 12 Iya. tahun gitu ya. Nah, ini untuk masuk sendiri ke dalam komunitas ini apakah ada syarat-syarat tertentu gitu bagi mereka? Sebenarnya untuk syarat tertentu nggak ada ya. Dalam artian kita juga dalam misalnya anaknya harus seperti ini, seperti enggak. Yang penting dia punya ada kemauan, terus orang tua juga mensupport. Dalam artian ya mau nganter gitu kan. Iya, kan, iya. kan kita ada base camp, ada Iya. tempat latihan gitu kan. Nah jadi yang penting kita lihat tuh anaknya. Yang apa namanya, anaknya konsisten gitu kan, anaknya mau belajar gitu Iya. sih Ya, sebenarnya. itu tempatnya di mana sih ini komunitasnya? Kalau untuk sekarang kita ada 2 tempat, di Banjarmasin sama di Banjarbaru. Nah kalau di Banjarbaru itu kami di Jalan Pramuka. Kalau untuk yang di Banjarbaru itu di Jalan Karanganyar. Oh iya. Karena kebetulan kami juga ada di salah satu food court ya. Jadi food court di Karanganyar itu ada apa ya? Ada panggung besar, terus ada ruangan khusus Iya, buat iya. latihan, buat mentoring gitu kan. Iya. Nah terus juga di sana ada permainan anak-anak. Jadi bener-bener apa sih Ada namanya? fasilitasnya gitu Fasilitas, ya. nah, Kalau ini itu Banjarmasin sendiri fasilitasnya juga lengkap ya. Kalau Banjarmasin, alhamdulillah kurang lebih aja. Gitu. Jadi ini untuk pengajaran sendiri apakah memang beda-beda gurunya gitu? Kalau modeling nih gurunya ada, untuk gambar ada gitu ya? Ya benar. Jadi berdasarkan ini ya, berdasarkan apa yang bakat mau mau dipelajarin. Jadi untuk yang modeling ada sendiri, tari ada sendiri, terus ada mewarna, menggambar juga ada. Iya. Jadi bukan satu orang dan jawaban itu beda-beda gitu. Iya. Iya. Itu luar biasa ya, daripada kita mungkin lihat anak itu nggak terarah. Kalau kita tahu orang tua ya harusnya lebih peka sih ya dengan anak gitu. Kalau misalnya ada bakat ataupun nggak ada bakat gitu, daripada nggak ada kegiatan apa-apa, apalagi kalau anaknya hiperaktif memang Iya, benar-benar bisa benar, diarahkan ke komunitas benar. ini gitu ya, Iya. akan lebih terarah dan akan lebih kelihatan lagi gitu kemampuannya, kebisaannya ya. Iya. Oke, jadi boleh silahkan nanti daftar Boleh. ke Bung Dani ya. Iya, Nah, nanti mungkin ada nomor yang bisa WA, dihubungi. boleh, nanti kita informasikan ya. Nanti atau mungkin datang langsung ya ke mana tadi, ke Jalan Pramuka. Di mana tuh Ya, lengkapnya? kalau di karena kan gini, kalau untuk Iya. di yang lebih aktifnya kami Iya. sebenarnya sih di Banjarbaru. Oh, lebih Ya, di Banjarbaru ya. Karena di Banjarbaru ya tadi fasilitasnya lebih lengkap gitu. Iya. Tapi kadang ada beberapa juga dari anggota komunitas yang misalnya, Kak Dani saya mau ikut di Banjarbaru ya, karena sebenarnya bukan di Banjarbaru banget, jadi di pertengahan, di Iya. Karanganyar kan. Iya, iya. Jadi nggak sampai yang ke Banjarbaru banget ya di belakang. Nah jadi perbatasan dari Banjarmasin Banjarbaru, jadi kadang orang tua itu sekalian, jadi anaknya ada yang juga hobi futsal gitu kan, sana juga ada gitu Iya. loh. Jadi terus ada playland. Nah jadi anak-anaknya di situ lebih sekalian karena kan cuma 1 minggu sekali. Nah sekali Iya. jalan-jalan gitu. Kegiatannya 1 minggu sekali aja ini untuk di komunitasnya. Enggak, jadi gini, kan kita ada hari Selasa itu tari, Oh iya. terus hari Senin itu mewarnai, terus untuk hari Rabu itu modeling. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya iya. cuma ikut satu bakat kan Iya, cuma 1 minggu satu sekali. satu kali. gitu Tapi kan. kalau ikut semuanya setiap hari, Ya, setiap mungkin hari. nggak sih? Ada sih beberapa Ada ya, iya, segitu ya. karena ada beberapa kemarin orang tua itu kan gini, Kak daripada dia nanti balik pulang sekolah gitu kan, cuman main HP doang gitu kan, jadi ya sudahlah, jadi gabung gitu, jadi biar lebih ini sih sebenarnya. Lebih terarah ya. Ini untuk biaya sendiri lumayan besar nggak sih? Enggak, kita kalau misalnya nih ya, kalau untuk
masuk itu cuma nebus baju aja. Jadi baju komunitas itu baju kaos udah gitu aja. Sama ada pemberian SPP, udah itu aja. Cukup terjangkau Cukup ya. terjangkau, iya. Artinya masih bisa lah ya kita Masih ikuti. aman. Aman. Iya, Iya. yang penting anak-anak itu punya apa bakatnya kelihatan gitu, Iya, tersalurkan benar, gitu ya. benar. Oke. Nah, ini untuk program-program sendiri di komunitas ini apa? Program Ya, ya. pro- Oke. Jadi yang pertama itu menyalurkan bakat anak-anak Ya, biar terarah gitu Ya, ya. Nah, terus juga kami ada bekerja sama dengan dinas pariwisata, terus di Porabutbar. Jadi untuk komunitas ini sendiri adalah dinaungi oleh dinas. Nah, jadi sementara karena kami lebih banyak berkecimpungnya di Banjarbaru, jadi keterlibatan untuk di Porabutbar itu juga ada di komunitas kami. Jadi misalnya ada event-event yang kegiatan dinas di Banjarbaru atau di Lapang Murja ini komunitas pasti diikut sertakan. Jadi misalnya opening atau tarian opening atau mungkin apa sih namanya nyambut tamu-tamu gitu kan, biasanya seperti Ini itu. lebih tari ke apa? Tari modern atau lebih ke tari daerah? Ada dua, jadi dua ya? klasik, modern, sama yang tari daerah. Jadi kalau misalnya yang diperlukan nih, misalnya untuk event dinas, biasanya kan kita Iya. tari nih, Rana Perhayu Iya. atau tari Dayak gitu kan. Kalau untuk yang dance modern kita juga ada. Oh, jadi lengkap. Ada apa aja di situ ya? Iya. Kalau bisa Untuk mengisi palu gada acara-acara gitu. tertentu gitu ya, nggak Bener. jauh-jauh Iya, harus carinya gitu. iya. Tapi itu tadi ya, range usianya sampai 12 tahun 12 gitu. tahun. Oke. Nah, untuk kegiatannya sendiri, kegiatannya apa aja ini? Kegiatannya Yang mungkin akan berjalan atau sedang berjalan, Oh, iya. atau yang pernah sudah Dilaksanakan gitu Iya, ya. dilaksanakan. Oke. Nah, jadi kalau untuk kegiatan sih kita lumayan banyak ya. Jadi apalagi untuk komunitas ini kita setiap weekend tuh pasti ada event gitu loh. iya. Nah, jadi event yang mau kita laksanakan nanti ada di tanggal 18 sampai tanggal 25 Januari itu di Lapang Murja di Banjarbaru. Nanti ada Festival Kreatif 2025. Nah, jadi kita kerjasama dengan salah satu IO yang handle untuk kegiatan keseluruhan. Jadi nanti yang untuk event kompetisinya itu nanti komunitas bakat anak Banua yang handle. Seperti kayak lomba nyanyi, lomba tari, lomba cosplay, coswalk. Jadi nanti dari tim komunitas yang handle untuk eventnya selama 8 hari di sana. Iya, ini di lapangan Murjani berarti outdoor ya. Outdoor. Nah, itu persiapannya sendiri seperti apa? Persiapan kita yang pertama ada persiapan tenda-tenda buat UMKM karena kan selain juga itu kan ada pameran gitu kan. Nah, jadi salah satu Sekalian di situ ya melibatkan UMKM juga ya UMKM, kegiatannya. benar. Jadi biasanya kalau di Murjani itu tuh UMKM sih banyak gitu sekitar mungkin kalau dihitung itu sekitar 75 sampai 80-an deh biasanya untuk Masya Allah, stand banyak gitu sekali kan. ya. Jadi apa namanya? Jadi kebetulan kita dipercaya bukan beberapa kali sih sering gitu loh. Jadi satu event selesai biasanya kita dari komunitas juga selalu dilibatkan. Alhamdulillah sih gitu. Iya. Jadi ini melibatkan berapa banyak peserta gitu dari berbagai lomba tadi ya, banyak sekali lombanya. Iya, jadi lomba itu setiap hari. Jadi dari 18 sampai 25 tadi ya tanggalnya. Iya. Ya. Nah, biasanya kalau untuk opening, jadi opening itu keseluruhan dari anggota dari komunitas itu kita hadirkan. Jadi misalnya nih untuk hari pertama itu kita misalnya openingnya adalah tarian ini, terus nanti disambung dengan fashion show modeling dari komunitas, terus juga nanti ada anggota-anggota yang kita hadirkan juga yang kayak dance dan inilah gitu loh untuk dari komunitas biasanya seperti itu. Lumayan banyak ya. Nah, jadi kalau untuk hari-hari yang misalnya kayak Senin, Selasa, Rabu gitu kan hari sekolah tuh. Iya. Nah, kami ngundang untuk anak-anak dari sekolah. Jadi sekolah misalnya sekolah TK atau SD yang mana si anak ini adalah merupakan anggota dari komunitas bakat anak Banua. Nah, terus kita arahkan misalnya untuk gurunya atau di sekolah mau nggak misalnya tampil ngisi panggung. Jadi parade festival bakat anak. Jadi itu yang dihadirkan adalah dari sekolah, satu sekolah misalnya nih dari sekolah SD mana gitu kan. Jadi mereka full dari jam 5 sampai jam 6 sore untuk ngisi panggung itu gitu loh. Iya, wah luar biasa pasti. Jadi dari sekolah itu sendiri itu mereka pasti akan mempersiapkan gitu ya hal-hal
apa yang akan ditampilkan. Nah, iya. Lumayan panjang waktunya kalau dari pagi sampai sore satu sekolah itu Enggak, pasti. dari sore, Bu. Dari sore, dari sore ya. Karena untuk kegiatan itu berlangsung dari jam 4 sampai dengan jam 11 malam. Nah, jadi sore sih, jadi habis balik sekolah baru buat tampil. Itu juga menambah value sih sebenarnya buat sekolah. Jadi kan nambah-nambah apa namanya, ada buat biografi apa sih namanya, dokumentasi di sekolah gitu, bahwa sekolah ini pernah tampil di eventnya di sini gitu. Itu berapa sekolah ini yang dilibatkan di event festival kreatif nih? Itu kalau untuk sekolah yang khusus untuk tampil ya kami biasanya paling sekitar 3 sampai 5 sekolah. Cuman ada beberapa event kompetisi itu yang umum. Iya. Jadi mau dari mana aja. Kemarin itu juga ada yang dari Plehari, Sulu Sungai. Jadi yang malah dari Palangkaraya juga kemarin ikut karena kan umum kan untuk kompetisinya gitu. Naik bis pastinya ya, nggak sedikit. Iya benar. Akan ramai sekali. Nah itu untuk persiapan segala sesuatunya, apakah memang dari Mas Dani sendiri atau dari komunitas atau kayak gimana dari persiapan A sampai Z-nya itu? A sampai Z ya. Nah karena kan di sana kalau untuk komunitas itu sendiri lebih ke arah talent. Nah jadi kita dapat untuk job desk-nya itu adalah menyiapkan nih dari sore sampai malam. Jadi para talent, terus juga band pengisi, terus juga akustiknya. Jadi kita yang handle. Nah, jadi alhamdulillah juga ada beberapa teman-teman yang apa ya istilahnya yang baru. Kan sekarang banyak ya anak-anak muda yang band akustik, band yang apa sih namanya yang baru-baru bikin apa ya bikin grup band gitu kan. Nah, kadang mereka WA gitu, kadang nih ada ini enggak, slot enggak, misalnya buat kami ngisi untuk event di sini, karena kami mau branding gitu kan, branding gitu kan, itu jadi grupnya gitu kan. Oh ya sudah boleh nanti bisa dijadwalkan. Nah kalau yang baru-baru bisa kayak gini sistemnya. Kalau yang baru-baru itu misalnya 1 malam ya, jadi 1 malam itu durasi kan kita dari jam 8 sampai jam 11 malam nih. Jadi mungkin yang baru-baru itu kami bikinnya ada sekitar 3 band. Karena takutnya kalau dia karena masih baru, jadi kalau untuk full ngisi panggung itu takutnya kurang ini kan. Jadi kami juga ada beberapa variasi ya. Iya, jadi ada beberapa band musik itu yang benar-benar sudah kalau disebut senior sih enggak juga, cuman sudah biasa kita pakai gitu. Sudah biasa tampil juga. Nah, jadi kita tahu kualitas seperti apa seperti itu. Nah, kalau yang ini band-band sendiri ada berapa banyak? Apakah juga memang ada dari sekolah-sekolah gitu kan? Biasanya hampir dari setiap sekolah tuh mereka punya band. Ada ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau untuk perform ya, kalau untuk perform itu biasanya kami selektif. Selektif karena untuk skala di Lapang Murjani itu kita udah tahu gitu loh. Jadi apabila nih maaf ya kalau misalnya bandnya kurang ini biasanya penonton kurang antusias. Jadi berimbas nanti ke para UMKM yang datang. Tapi kita juga ada pernah apa ya di salah satu mall ya, di mall di Banjarmasin, yang mall besar di Banjarmasin. Nah, kami bikin event itu adalah apa namanya parade band akustik ya. Jadi itu benar-benar yang sekolah yang baru-baru gitu kan. Nah, yang baru-baru jadi pemenangnya itu ditampilkan di food court di DM. Di mall ya, di mall yang ada di Banjarmasin gitu kan. Nah, sebenarnya sih kalau sebagai ini aja, jadi mereka pemenangnya itu untuk ngisi untuk ngisi reguler gitu kan, yang baru-baru cuman dibayar, tapi sebenarnya sih hadiahnya itu tampil, tapi pembayarannya adalah yang hadiah itu gitu loh sebenarnya. Iya. I see. Mungkin bisa dipahami. Bisa. Jadi win-win ini ya, win mereka tampil dibayar tapi dengan si hadiah itu. Jadi ada kontrak gitu loh. Nah, itu. Ini salah satu solusi bagus juga gitu ya untuk menumbuhkan band-band baru gitu ya dengan solusi yang seperti itu. Iya, benar-benar. Jadi untuk sekolah apakah memang hampir semua sekolah SMP, SMA? Biasanya SMA. Kalau untuk band SMA. Biasanya SMA. Hampir semua sekolah ini untuk tingkat SMA yang ikut. Iya, rata-rata. Karena kan kita umum kan. Jadi kalau misalnya ada yang mau ikut, oke, boleh daftar gitu loh. Karena untuk band ini sendiri kayaknya kalau misalnya latihan cuma 1 atau 2 kali sih kayaknya ini kan agak kurang. Biasa kan kita kalau informasinya itu juga bisa 3 bulan. Jadi benar-benar mereka latihan karena
habis dari itu kan biasanya tuh diarahkan gitu. Nanti kamu ngisi regular sini ya, di sini ya. Jadi mungkin ada beberapa kali tampil, otomatis kan tuh harus pembenaran lagu kan juga harus banyak gitu loh, bukan 1 atau 2 lagu aja. Bukan buat kompetisi aja gitu loh. Sesuatu yang menyenangkan tentunya bagi Bener, mereka. dan juga menghasilkan Akhirnya. cuan gitu ya. Ya benar-benar. Iya, tapi itu tadi dulu ya, sebelumnya harus branding dulu ya. Iya, Nah, ini apa namanya, harus proaktif itu untuk anak-anak band sekolah utamanya gitu ya. Siapa tahu nanti setelah walaupun mereka sudah lulus dari sekolah, mereka masih bisa aktif gitu dengan nama band yang mungkin berbeda, personilnya sama gitu ya. Dan kita harapkan juga akan melahirkan para musisi yang hebat ya, tidak hanya untuk daerah tapi juga nasional ya. Itu yang kita harapkan. Oke, mungkin kita harus jeda dulu sebentar. Setelah ini nanti kita akan silahkan untuk Anda pendengar, pemirsa dan sanak perompat yang mungkin pian ada petakun bergabung, boleh nanti silahkan ya di 08953405 09539 di WhatsApp, dan juga line telepon kita di 051132522602. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Aru Baharin merupakan budaya dan tradisi tua yang masih lestari dan menjadi ritual penting pada masyarakat suku Dayak Balangan. Baharin bermakna ungkapan syukur atau perolehan hasil panen. Baharin bisa dilakukan oleh masing-masing keluarga di rumah atau dilakukan secara bersama-sama di balai adat. Secara tradisi, ritual Baharin ini dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan 7 hari 7 malam penuh. Puncak acara digelar pada Sabtu malam selama 1 malam suntuk. Balai Kumarang menjadi ritual pembuka Aru Baharin yang diisi dengan tarian tandik Balian, yaitu menari sambil diiringi mamang atau mantra berisi pujian dan doa pada dewa. Proses ritual di hari kedua dan hari ketujuh hampir sama dengan hari pertama. Hanya satu hal yang berbeda, mereka secara bergantian memberkati sesaji dalam ritual hiang lembang, mandi wata, dan menyembelih hewan kurban seperti kerbau, kambing, dan ayam. Ritual Aru Baharin ditutup dengan melarungkan sesaji menggunakan miniatur perahu naga ke Sungai Balangan. Hingga kini Aru Baharin terus dilestarikan oleh warga Dayak Balangan yang mayoritas beragama Buddha. Selain masyarakat Dayak Balangan, Dayak Meratus juga menggelar ritual yang sama. Demang Lehman adalah salah satu tokoh panglima perang rakyat Kalimantan melawan penjajahan Belanda, khususnya bagi wilayah Kesultanan Banjar yang dulu luasnya hampir ke seluruh pulau Kalimantan. Demang Lehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ia terlahir dengan nama Idis. Demang Lehman sebagai ajudan Pangeran Hidayatullah II. Karena kesetiaan dan kecakapannya, Demang Lehman diangkat menjadi kepala distrik Riam Kanan dan dianugerahi 2 buah pusaka kesultanan, yakni Keris Singkir dan Tumbak Kalibelah. Di antara serangan yang Demang Lehman lakukan dan terlibat di dalamnya adalah pertempuran Benteng Munggutayo, serangan terhadap Belanda di Keraton Bumi Selamat Martapura, pertempuran Benteng Tabunio, dan ia terlibat aktif dalam pertempuran di Banua Lima, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito.
pertempuran para pejuang di Kandangan, penyerangan ke Benteng Amawang, pertempuran daerah Barabai, dan pertempuran Gunung Madang. Kepala Demang Lehman dihargai 2.000 gulden oleh Belanda. Ini bukan jumlah yang kecil pada masa itu, sebagai tanda bahwa Belanda hampir berputus asa untuk menaklukkannya. Sehabis menunaikan salat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Lehman ditangkap. Demang Lehman menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala. FM 87,7 dan 99,6 Pro 4 Suara Budaya Banjar. Terima kasih Dang Sanak Pro 4. Pian masih bersama kami di 87,7 dan 99,6 MHz di Pandiran Baisukan hari ini, masih dengan narasumber kita Dani Wahyu. Nah, Sidi tadi sudah berkisah banyak tentang komunitas bakat anak Banua lah. Nah, tadi sudah banyak Nang Sidin kisahkan tentang event, tentang program. Nah, jadi kalaupun mungkin ada di antara anak pian kah, cucu pian atau siapakah nah hendak dapat bergabung di komunitas ini, yang pastinya akan diarahkan lah bakat-bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi boleh karena mendaftar, tapi tadi belum disampaikan nomornya berapa. Namun wadahnya tadi sudah lah. Sudah, ya, Indi. Boleh sampaikan. Kalau untuk konfirmasi ke ikut setara menjadi anggota komunitas bakat anak Banua, nanti bisa hubungi Ulun Dani Wahyu di 0858 49 34 2760. Nah, sekali lagi Itu biar ya. ulangi. Iya, 0858 49 34 Ya. 27 60. Nah, sudah Nah, lengkap di situ. benar lah. Iya. Kalau pan betakun. Jujur Boleh ya. aja kena lewat WhatsApp. Nah, kita ulun tadi sempat di awal memandangkan bahwa pian ini Dani Wahyu basicnya tadi ada penyanyi, MC lah, entertainment. Nah, di kayak apa kisahnya, mungkin perjalanan pian dulu lah. Dulu. Iya. Kayak apa tuh? Inggi, sebenarnya untuk perjalanannya cuma lumayan panjang ya, Iya. karena mungkin sudah berumur gitu, jadi banyak asam kan. Ya, kalau misalnya berbicara untuk entertainment ya, kalau dulu kebetulan waktu di sekolah SMA gitu kan, tepatnya di SMK Negeri 1 Banjarmasin gitu. Iya. Nah jadi kami itu ada ekstrakurikuler itu band dan juga olah vokal. Nah di sana jadi kemarin kebetulan di sana kita juga ada punya band gitu kan, nah dan dipercaya juga menjadi salah satu bagian dari sana gitu kan. Nah jadi kami juga sering mengikuti berbagai macam kegiatan festival musik, band gitu kan, zaman-zaman dulu ya, tahun 90-an gitu. Keren benar tuh. Iya, makanya Sudah 4 event tuh. Iya. Nah, terus kami juga selain itu sambil-sambilan juga dulu kan wedding singer gitu kan, pakai elektron gitu ya. Nah, jadi selama SMA itu biasanya kalau lagi kalau zaman-zaman dulu kan anak nongkrong gitu kan weekend. Kalau ulun tuh biasanya gawi jadi wedding singer gitu. Iya. Nah, jadi alhamdulillah sih zaman dulu tuh kadang meanukan kuitan gitu. Jadi dari Jadi situ bisa cari duit seorang tuh lah dari alhamdulillah, tampil-tampil situ. tadi. Nah, terus juga kemarin di tahun itu tuh juga karena berprestasi jadi ada juga beasiswa gitu kan. Jadi alhamdulillah sih aman untuk inilah ya, karena untuk menukan melanjutkan kuitan sekolah. gitu. Ya. Nah, terus berhubungan dengan RRI gitu ya Bu ya, RRI. Nah, jadi kemarin itu juga sempat beberapa kali mewakili sekolah gitu kan, ikut bintang radio. Terus juga dulu kalau nggak salah di setiap bulan September ya, hari radio. Nah, jadi hari radio itu hampir kan bersamaan. Iya, hampir bersamaan kan. Jadi RRI juga dulu saya kurang tahu sekarang sering ada lomba nyanyi menyambut atau memberikan hari radio. Iya. Nah, dulu nanti akan ditampilkan pemenangnya di hari radio. Nah, benar gitu kan biasa. Jadi
itulah awal-awal gitu kan. Jadi sering-sering ikut, terus mewakili sekolah juga, mengikuti kompetisi nyanyi gitu kan, perwakilan di sekolah dulu, zaman-zaman sekolah dulu seperti itu. Bintang radio lu juara berapa? Bintang radio alhamdulillah masuk di semifinalis ya gugur. Jadi kalau untuk grand final belum. Belum ya. Ya, Nah, belum. tapi itu sudah menunjukkan kualitas Iya. Anda ya. Apalagi juga sudah pernah ikut di beberapa event-event dulu ya nyanyi. Iya, Kalau benar. sekarang kegiatan masih nyanyi. Alhamdulillah masih. Nah, paling nggak melatih ya anak-anak di Nanti, komunitas. Ya benar. Jadi alhamdulillah masih juga beberapa kita juga aktif juga sih. Kalau untuk wedding kurang, cuman kalau untuk yang acara-acara gathering atau apa biasanya kita Oh, ya bisa dipanggil nih. bisa. Siap gitu ya. Asal Iya, cocok aja benar-benar. pemandangannya Iya, udah. benar. Jadi selain di komunitas ada kegiatan lainnya juga ya? Kalau selain komunitas ya, pribadi kita kalau untuk fokusnya sih di event. Jadi kita basicnya adalah IO. Iya. Nah jadi ya tadi bikin event gitu kan, bikin event. Apalagi kalau tema kita hari ini kan musik nih. Iya. Nah jadi kalau untuk kita untuk event-event musik itu berkala gitu loh. Jadi dalam 1 bulan tuh kita pasti ada event, Ada event, untuk ya. nyanyi ya, untuk pemain nyanyi. Ini rencana di minggu ini ya, Iya. minggu depan gitu kan. Minggu depan itu nanti ada 19 minggu ini ya, minggu ini Tanggal 19 berapa ya? Januari. Nah, siapa tahu nanti ada yang mau ikut gitu Iya. kan, anak yang suka nyanyi gitu kan. Nanti kita di Lapang Murjani ada lomba festival kreatif, lomba nyanyi lagu pop Indonesia. Iya. Lagu pop Indonesia. Tapi yang harus ikutan di sana yang memang sudah terukur kualitasnya ya. Ya, biasanya sih Karena yang- biasa ikut lomba tuh udah Iya, tahu. Wah. bener. Tapi sekarang tuh enak Bu Rinda. Kalau kita zaman dulu kan namanya pakai kita kaset gitu ya, jadi agak gimana ya, kalau Agak untuk ribet. latihan, ribet. Kalau sekarang kita via YouTube kan, atau medsos-medsos juga sekarang enak gitu loh. Kalau zaman-zaman dulu kan kalau untuk latihan kan agak susah ya. Iya betul. Ininya tempatnya, Fasilitasnya ya. gitu kan agak susah. Kalau Iya. sekarang enak gitu. Ini yang dilombakan tanggal 19 ini apakah dari ada batasan usianya juga? Kita karena ini pelajar ya, karena kalau komunitas itu kan lebih fokusnya di anak-anak pelajar. Jadi dari kategori SD, SMP dan SMA. Jadi batas maksimalnya tuh di SMA. Iya. Nah, karena memang untuk menyesuaikan range-nya komunitas bakat anak Banua. Jadi kalau udah misalnya mahasiswa itu jarang sih kita ada gitu loh. Cuman biasa juga bikin event umum, tapi selama ini yang lebih sering itu yang untuk tingkat pelajar gitu. Iya. Ini apakah mereka dibatasi secara mewakili pribadi atau mungkin mewakili sekolah atau apa gimana itu? Atau bebas aja? Bebas. Jadi ada beberapa yang dari perwakilan sekolah pribadi atau mungkin dari juga sekolah musik juga ada yang ikut. Karena di sekarang itu tuh anak-anak yang bertalenta untuknya itu lumayan banyak. Lumayan kadang mereka baru selesai event nanyain lagi kadang nih apa nih bulan depan apa nih biar anak-anaknya siap gitu kan. Itu seperti itu biasanya berkesinambungan gitu loh. Jadi selalu ada ya event-event yang diselenggarakan ya? Hampir setiap minggu, setiap bulan atau berkelanjutan? Setiap bulan pasti ada. Pasti ada ya. Ya. Nah ini untuk penyampaian atau sosialisasinya itu gimana? Kalau Lewat- kita kan kalau kita biasanya medsos, terus juga biasa kita ke informasi ke guru-guru sekolah musik, atau mungkin kita juga silaturahmi biasanya bisa juga. Jadi kita ke sekolah, karena kan di sekolah itu pasti ada pasti ada bakat-bakat gitu loh. Jadi kadang gurunya yang memfasilitasi itu biasa mengirim perwakilan gitu loh. Nah jadi kalau untuk peserta sih biasanya dan aman ya, karena selama kita juga masih dengan berhubungan dengan sekolah, dengan ini kan biasanya tuh mereka selalu support ngirim peserta gitu. Dan ini nanti yang dilombakan lagu-lagunya apakah lagu-lagu daerah atau lagu lagu ya? ya, Kalau lagunya lagu pop Indonesia, Lagu pop tapi Indonesia. boleh lagu daerah. Karena kita tuh biasanya di ini Bu Rinda, kalau untuk kategori itu kami bikin 3. Jadi kategori SD kelas 1, 2 dan 3 itu kategori A, terus SD kelas 4, 5 dan 6 kategori B. Nah, kategori C-nya SMP dan SMA.
Iya. Jadi kita pisah. Nah jadi kadang ada beberapa anak-anak atau guru yang di kategori A itu ya, yang di kelas SD sampai 1 sampai kelas 3, kadang ada beberapa anak yang cuman hafal lagu daerah Banjar atau lagu daerah gitu kan. Yaudah nggak apa-apa gitu loh, selama lagunya itu masih Indonesia. Jadi bukan mancanegara. Nah, bisa kami batasi jangan mancanegara gitu loh. Itu sih. Iya, jadi nggak ada lagu yang ditentukan. Kalau di Bintang Radio kan ada lagu judulnya ini, dibawakan ini. Karena kan nasional ya. Ini enggak ya? Enggak. Bebas aja ya? Bebas. Karena mungkin untuk kapasitasnya Bintang Radio kan yang pertama nasional, terus yang kedua biasanya biar terarah lagunya kan. Jadi penilaian juga lebih fokusnya ke misal 5 lagu gitu kan. Nah kalau kita ini karena anak-anak itu kan range lagunya kan terbatas. Kadang lagu anak-anak tuh nggak banyak. Jadi aku cuman hafalnya lagu ini doang gitu kan. Ya sudah, jadi lagu itu yang diinikan gitu, yang dibawakan. Jadi kita biasanya lagunya bebas gitu. Tapi bukan lagu-lagu dewasa, boleh juga. Kadang ada beberapa kalau udah SMP SMA itu kan biasanya lagunya lagu agak sedikit dewasa gitu ya, lagu mungkin percintaan gitu kan, lagu-lagu yang zaman now gitu kan. Cuman kalau misalnya dari SD itu kalau kita sih biasanya menyarankan sesuai dengan usia anak. Misalnya kayak lagu-lagu Sherina atau lagu-lagu yang lagu-lagu yang universal gitu loh, yang bukan bernuansakan. Tapi gitu ya. kalau faktanya kalau kita lihat anak-anak tuh justru lagu-lagu dewasa yang mereka hafal kan. Bener. Nah paling nanti gini, kalau misalnya Kak saya mau lagu ini ya gitu kan. Nah mungkin nanti bahasanya adalah cinta itu bukan buat pasangan tapi mungkin buat ke orang tua atau mungkin teman atau apa gitu aja sih sebenarnya. Ya sih ada beberapa anak-anak yang Kak aku mau lagu mahal ini gitu kan. Aku lagu ini. Jadi kadang lagu-lagu tapi yang biasanya sih kalau kita nilai ya tetap ya mungkin dari tekniknya atau gimana gitu. Iya, oke. Dan selama ini ada nggak sih kendala-kendala yang pernah dihadapi dalam perjalanannya sampai di titik ini? Kalau kendala sih secara ini bisa dibilang hampir tidak ada sih. Cuman mungkin kadang kendala yang kita itu kadang ada beberapa bikin event dari misalnya dari salah satu brand misalnya gitu yang harus dinikah. Nah cuman pada saat itu tuh karena kita kan fokusnya nih buat anak-anak ya, anak-anak otomatis kan pelajar gitu kan. Nah kadang ada beberapa yang berbenturan misalnya nih dengan kegiatan, misalnya kita mau kegiatan udah fix nih di tanggal ini dan nggak bisa diubah lagi, nggak bisa diundur atau dimajukan, tapi anak-anak pada saat itu mungkin nuansa suasananya masih ulangan, ujian, kadang itu yang kita harus ditata ulang harus ditata ulang gitu kan, diperhitungkan ya. Tapi kadang beberapa juga yang nggak bisa diundur atau dipindah gitu loh. Itu sih yang kadang jadi kendala gitu loh. Karena kemarin pengalaman kami ada beberapa sekolah, karena kan ada yang saat ini ada ulangan tapi ada yang tidak, ada sama gitu loh. Nah jadi Banjarmasin dan kabupaten beda gitu kan. Jadi kadang Kak kami mau ulangan bisa nggak ini gitu sih yang ininya. Tapi di sini udah selesai. Jadi kadang untuk itu aja sih kendalanya. Jadi masalah itu aja ya. Hal-hal lainnya nggak ada ditemui atau ada tapi nggak seberapa gitu ya. Ya karena kalau kita di lapangan kan kita pasti udah inilah ya, dan udah pengalaman sekali pengalaman cuman mungkin karena kita outdoor mungkin cuaca atau kayak itu sih paling yang. Tuh pernah nggak sih kayak gitu? Papanya di outdoor kemudian tiba-tiba hujan. Itu kan seru sedih. Bener. Jadi juga seharusnya kan kemarin itu ada pernah kami ulangan, anak-anak sebenarnya udah di ujung-ujung ulangan gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa yang acara itu sebenarnya weekend malam, hari Minggu acaranya. Jadi kan Senin kan masih ulangan nih. Nah jadi karena pada posisinya kita sebenarnya tuh jam 6 itu udah close karena anak-anak kan biar nah ternyata sampai jam 5 itu hujan karena acara outdoor. Nah itu sih kadang yang jadi kendala sampai ke malam gitu, padahal besok masih ulangan. Iya, jadi ada beberapa orang tua yang sebenarnya dibilang komplain sih enggak, cuman dalam artian aduh kok jadi waktunya gitu kan, jadi ini gitu. Tapi karena memang kondisinya kan bukan dari sebenarnya. Cuma alhamdulillah sampai sekarang kita
dengan para orang tua peserta, dengan para peserta itu terjalin, malah karena itu tadi selesai acara malah kan nanya lagi, Kak ini kapan lagi nih biar anak siap ikut lagi gitu. Gitu sih. Jadi silaturahmi ya, komunikasi Iya, itu yang penting ya, alhamdulillah gitu. dari berdalilnya ke pihak orang tua ataupun keluarga anak-anak Iya. gitu ya, agar ini bisa terus berkesinambungan Iya, ya acaranya. bener. Nah, ini untuk apa mungkin ada hal-hal juga yang perlu untuk disampaikan, diceritakan pengalaman yang paling apa ya, paling unik, berharga atau yang spesial itu Oh, iya. ada. Yang paling mungkin berbicara event yang paling ini ya, Iya, mungkin yang paling pernah kita khusus untuk di lomba vokal atau musik Iya. ini ya, adalah ketika kita handle eventnya. Ini kita sebutkan brand nggak Nggak apa-apa apa-apa. ya, nggak apa ya. Jadi kita kemarin di tahun 2023 itu ada event lumayan besar gitu kan. Jadi kerjasama dengan Bank Kalsel. Nah jadi sebenarnya konsepnya itu kebetulan saya kenal dengan salah satu teman yang biasa konsep-konsep handle di acaranya Bank Kalsel. Jadi kita duduk bareng. Nah jadi apa namanya, kami bincang-bincang gitu kan. Nah, dulu Bank Kalsel itu ada yang namanya event, saya lupa tahun berapa ya. Iya. Itu ada lomba nyanyi, lomba cipta lagu Bank Kalsel. Nah, itu ada tiga pemenang ini, dan juara satunya itu kalau nggak salah penyanyinya adalah pemenang di Bintang Radio di RRI gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi setelah itu saya lihat lagunya bagus gitu kan, saya bilang ke pihaknya Bang Kalsel, kenapa enggak lagu ini kita hidupkan kembali gitulah, karena ketika kita masuk di ruangannya ATM Bank Kalsel itu pasti ada terdengar lagu-lagu itu gitu Iya, kan. lagu-lagu daerah ya. Bukan lagu daerah sih Bu Rinda, lagu pemenang itu, Pemenang. yang Iya. juara itu kan. Nah jadi ketika masuk ke ATM-nya Bank Kalsel itu ada terdengar lagu itu, jadi kan familiar. Iya. Nah terus kami bilang kenapa kita enggak bikin lomba nyanyi, tapi lagu grand final, lagu wajibnya adalah lagu yang 3 pemenang ini biar Iya, makin familiar gitu kan. Nah setelah itu mereka ACC, mereka oke gitu kan. Nah jadi babak penyisihannya itu lagunya lagu Banjar. Nah terus grand finalnya lagu itu dari 3 itu, Iya. jadi nanti dipilih sistem kuncang yang mana dapat lagu itu 1 minggu Iya. dipelajarin, itu nanti yang Tampilkan. Nah itu acaranya kemarin di Taman Budaya, dan itu bener-bener apa ya, kalau Ulun bilang itu tuh skalanya tuh sama dengan bukan Banjarmasin, sama dengan Indonesian Idol ya, Banjarmasin Iya, gitu loh. iya, Jadi iya. peminatnya karena Lumayan banyak ya berarti ya. banyak kemarin. Jadi kita audisi, terus ada sekitar berapa kemarin yang 12 grand finalist. Nah jadi itu yang kita, dan itu benar-benar disupport oleh Bang Kalsel gitu. Jadi selain juga menghidupkan kembali lagu itu kan, dan mengenang kembali, terus juga mengenalkan lagu-lagu Banjar. Tadi Mengangkat budaya daerah ya. Iya lagu-lagu budaya, cuma Banjar. lagu Banjar itu yang klasik kami pilih, kayak Uma Abah, Sanja Kuning, Sama Iya. Batulak. Iya. Jadi benar-benar lagu yang klasik, dia bukan lagu yang sekarang kan banyak modern, juga ya. lagu-lagu yang lagi hits ya Iya. sekarang kan. Cuma lagu-lagu itu yang kemarin yang kami ini sih. Nah itu yang benar-benar apa ya, dari kami selama event lomba-lomba kompetisi nyanyi itu yang benar-benar event yang istilahnya Skala besar lah skala ya. besar, animonya para pelajar kan dari SD sampai SMA gitu, yang benar-benar mereka ngirim kandidat dari sekolah itu benar-benar yang disiapkan gitu lah, yang benar-benar ini sih kemarin itu. Ya luar biasa antusiasmenya ya, Iya, dari benar. apalagi juga tadi Bang Dani ceritakan dari awal memang selalu antusiasme ya Iya dari benar. semua ya. Iya. Nah jadi untuk kedepannya nih harapannya apa nih? Ya harapannya sih mudah-mudahan semakin banyak juga ya wadah-wadah gitu kan untuk anak-anak bertalenta gitu, khususnya di Banua gitu kan. Contoh salah satunya juga RRI kan, ada apa sih namanya wadah-wadah buat
anak gitu kan. Dan kita yang- juga di sini menyediakan satu acara khusus buat anak di hari Minggu. Nah, jadi menampilkan tuh anak-anak yang berbakat gitu, anak-anak daerah apa aja mereka bakatnya bisa juga ditampilkan di sini di Nah, YouTube kita. Sekalian boleh. mereka bisa nyanyi gitu, bisa yang pernah ikut lomba pencak silat taekwondo. Nah, mereka pun juga harus menampilkan gitu. Oh iya. Nah mungkin nanti bisa nih untuk RRI juga mungkin bisa menampilkan nanti Iya. anak-anak berbakat dari Boleh. komunitas bakat anak Dengan Bandung senang gitu hati. kan. Kita tunggu ya. Ya benar-benar mungkin ini juga salah satu ini ya bentuk buat Menyalurkan dan menampilkan gitu, membranding apresiasi anak-anak kan. juga Iya, gitu ya, bener. ya kan. Nah. Oke baik. Itu sih mungkin harapannya juga RRI juga semakin banyak acara-acara gitu kan buat menyalurkan bakat. Mungkin nanti bisa join dengan mungkin bisa dengan Ya, Komisi kerjasama lah ya Banua kita. Siap, kami selalu siap gitu. Ini harapannya juga atau apa yang ingin disampaikan untuk para orang tua atau masyarakat Banjarmasin ini Oke, khususnya. baik. Untuk orang tua nih yang punya anak ya, misalnya nih punya bakat gitu kan, apalagi yang misalnya udah diketahui gitu kan, oh misalnya anaknya nih bakatnya bisa nyanyi, oh bakatnya nih anaknya nari, oh bakatnya misalnya model atau apa atau mungkin yang agamis atau gimana kan Atau mungkin Pinalanti nah bisa bisa jadi tuh MC, nah Lanti. boleh tuh. Nah jadi apa namanya bisa. Jadi apalagi yang sudah kelihatan ya. Kelihatan bakatnya. Sayang Bu kalau nggak Harus disalurkan. diarahkan gitu kan. Apalagi juga di sekarang kan istilahnya tuh apa ya? Kalau bakat-bakat itu kada dikembangkan, sayang benar kayak kasihan gitu, anaknya. Nah, Tinggal kita kayak orang tua ini mau kan antar-antar ya kalau kadang kayak itu. ya walaupun sibuk-sibuknya kan, misalnya nih ada yang penting anaknya juga mau gitu kan. Tapi juga ada juga Bu yang kalau misalnya anaknya nih sebenarnya bakatnya di ini misalnya, tapi orang tuanya Anak aku di ini. jangan. Jadi ya sesuaikan aja sih. gitu. Sesuaikan dengan bakat anaknya. Iya, Jangan kita orang tua yang terlalu memaksakan Iya, gitu. Kita bener. tinggal mengarahkan aja Inggi, kan. inggi. Tapi pasti anak tuh pasti punya bakat Bu. Apa gitu Setiap kan. anak. Hmm. Bakat terpendam. Iya, Nah, jadi bener. kita yang menggalinya. Bener. Terutama di komunitas tadi Iya, lah, komunitas apa namanya? Bakat anak Banua. Bakat anak Banua. Oke. Sudah di menit-menit akhir acara kita. Kada kerasa. Ada terasaan Bapandir Tarus Inggi. kita ya. Jadi terima kasih banyak Bung Dani Wahyu Ya, sudah berkesempatan hadir di Studio Pro 4 dan mudah-mudahan nanti silaturahmi kita tetap berjalan ya, Amin. bisa ngisi lagi ataupun bukan Bung Dani, mungkin nanti anak-anak lainnya gitu Siap, ya di Inggi. komunitas ini ya. Ya. Oke, terima kasih juga Anda pendengar pemirsa utamanya Dangsanak Pro 4 dimanapun berada yang sudah bersama kita di Pandiran Mbak Isukan hari ini Rabu 15 Januari 2025. Saya Rinda Arianti undur pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar.